Pak Bedi minum tonikum di rumah susun. Kasep itu kan. Pak Bedi minum tonikum di rumah susun. Kasep. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Lunas Pak. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur mah orang sami-sami panjatkeun kadirat Allah Subhanahu wa taala rehna dina dinten anu insyaallah dina barokah ieu urang biasa patepung lawung, patepang wajah dina raraga silaturahmi sakantenan kick off KIJB tahun 2024. Insyaallah dina kayaan sehat walafiat. Salawat salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi yana wa habibana Muhammad salam ka para ulama sahabatna umatna mudah-mudahan safaatna dugi ka urang sadayana warga masyarakat Jawa Barat anu insyaallah tumut kana risalah tuntunanana. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat kami ya, Bapak Dr. Haji Bedi Budiman, SIP MSI, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Atur nuhun Pak Bedi, sudah cukup lama berkaitan dengan beliau dan beliau sangat kritis, jadi kami merindukan itu Pak. Nanti kita akan sharing khusus ya terkait bagaimana kita merajut Jawa Barat ke depan. Mentor kami bukan mentor lagi, ini super mentor. Ada 2 super mentor yang membimbing kami hampir 11 tahun. Ya, mulai dari tahun 2013 ya, 11 tahun lebih ya, Profesor Dr. Eko Prasojo ya. Ada juga Bapak Dr. Insinyur Haji Setiawan Wangsaat Panja, Sekda Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 ya, luar biasa berkat kepemimpinan Pak Setiawan ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, tentu di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Wakil Gubernur saat itu, dan support dari segenap ASN Provinsi Jawa Barat, dukungan masyarakat termasuk dukungan DPRD, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini one step ahead, bahkan mungkin bisa jadi 10 step ahead ya dibanding provinsi lainnya. Paling tidak untuk beberapa hal yang sangat krusial dan menjadi modal dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem merit misalnya, saat ini kita menembus 400 dan salah satu kuncinya adalah direktif dari Pak Setiawan. Demikian juga SPBE, Bu Ika ya, sekarang sudah menembus 4,14. Jadi sistem merit dan SPBE tidak ada di depan, dan saya kira itu modal yang besar untuk melakukan lompatan sesuai dengan tema ya, inovasi tahun 2024 ini, elevate to innovate to elevate. Bagaimana inovasi kita manfaatkan untuk melakukan lompatan, leapfrog ya, lompatan kodok atau quantum leap insyaallah. Terima kasih Prof. Eko, terima kasih Pak Setiawan yang saat ini beliau menjadi asesor SDM aparatur ahli utama sekaligus
penasehat khusus Sekda Provinsi Jawa Barat. Teman-teman Kepala OPD, Pak Asisten Administrasi, ya lintas OPD, terima kasih hadir lengkap ini perwakilannya. Tuan rumah, Ibu Kepala BP2D beserta jajaran, kemudian teman-teman BKD ya, Kepala BKD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3A, ya KP P3A, dari Perkim juga, Pak Kadis Perkim, Pak Bu Kadis Kominfo, Kum Sadayana ya, Pak Kadis PMD hadir, ya, Bapak Ibu Kepala OPD lainnya yang belum saya sebutkan, tapi saya lihat ada yang lain juga, terima kasih. Bapak Ibu Kepala Daerah, ada beberapa perwakilan, Pak PJ Bupati Subang, Pak PJ Wali Kota Cimahi, ya, kemudian kita juga dibersamai oleh beberapa guru besar, selain Prof. Tommy, ada juga Bapak Ibu guru besar yang mewakili beberapa perguruan tinggi, kami lihat ada di belakang, terima kasih. Bapak Ibu Kepala Bapeda, ya, dan Litbang Kabupaten Kota yang hadir di sini, atau perwakilan dari 27 kabupaten kota, spesialis ya khusus ini kepada Dewan Juri, tim penilai, ya, Pak Hendrik dan Pengrengan, terima kasih berkenan hadir. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, saya ingin mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda di kick off KIJB tahun 2024 ini. Paling tidak saya ingin mencoba mengetengahkan inovasi dalam perspektif 3 dimensi waktu. Karena itu adalah esensi kehidupan. Hari ini ada karena ada hari kemarin, dan tentu hari ini ada untuk menjemput esok hari. Dalam perspektif budaya Sunda, namanya nyorean mangsa katukan, ngaji diri kiwari, pikeun mapak mangsa rek datang. Dan kita tempatkan inovasi ini, Bu Linda ya untuk memahami apa yang terjadi hari ini, dan kemudian mentreatment bagaimana kita bisa menjemput masa depan, bahkan mencuri masa depan, ya, sehingga kita bisa menghantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia. Dan di dalamnya ada kabupaten kota, karena sejatinya capaian pembangunan Jawa Barat itu adalah agregat dari kabupaten kota. Kabupaten kota hebat, maka Jawa Barat hebat. Itu logikanya. Lebih jauhnya, desa hebat, kecamatan hebat, pasti kabupaten hebat, pasti kota hebat, dan tentu pasti Jawa Barat hebat. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu 27 kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan nyorean mangsa katukan, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh leluhur kita, dan itu ada di Prasasti Kawali 2. Insya Allah ini bukan dari Pokrol, ya, ada prasastinya dan sudah ditranslate oleh para filolog, dan ini sangat powerful, sangat meaningful, dan ini menjadi landasan paradigmatik pemerintahan, sangat relevan. Abad 12, Niskala Wastu Kencana yang kemudian mendapatkan julukan Prabu Siliwangi di Galuh menyampaikan piteket. Piteket itu adalah apa yang disampaikan oleh raja dan kemudian ditulis langsung oleh para pujangga saat itu. Unggalnya seperti ini: pakena gawe rahayu, pakeun heubel jaya dibuana.
pakena kerta bener pakeun nanjeurna jurita. Dasar. Biasakan untuk mendorong karahayuan atau kebahagiaan agar kita jaya lama di dunia. Dan biasakan kita mewujudkan kesejahteraan, kakertaan agar unggul dalam pembangunan. Kalau dulu namanya unggul najurita. Jadi keywordnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan itu tugas utama pemerintahan. Dan itu ditandai oleh indikator makro pembangunan. Jadi Bapak Ibu, mari kita melakukan refleksi. Hari ini Jawa Barat ada di mana? Dan kita lihat salah satunya dari indikator makro pembangunan. Saya kira dalam tata kelola pemerintahan bukan hanya dalam perspektif lokal bahkan global dikenal dengan salus populi suprema lex esto. Hukum tertinggi pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat. Hukum tertinggi pemerintahan adalah keadilan bagi masyarakat. Hukum tertinggi pemerintahan adalah kepentingan masyarakat. Itu saya kira prinsip dasar kita. Dan itu pamiangan kita dan itu udagan kita. Jadi Bapak Ibu, hapunten, mohon izin dengan segala kerendahan hati, mari kita tempatkan inovasi untuk memastikan kesejahteraan rakyat meningkat dan tidak pakai lama. Itulah kelebihan inovasi, karena kita bisa melompat. Dengan inovasi data bisa diambil cepat, data bisa lebih akurat, pengambilan keputusan bisa lebih cepat, lebih akurat, hasilnya pun akan lebih tepat, lebih akurat. Good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghantarkan pada pengambilan keputusan yang baik dan hasilnya akan baik. Dan itu hanya bisa kita ambil, kita tracking dengan tools inovasi, dengan tools teknologi informasi. Itu bisnis prosesnya. Itu Prof. Semester 1 di sekolah ilmu pemerintahan. Dan saya banyak belajar dari Prof. Eko Prasetyo. Saya kira itu Bu Indah ya, jangan sampai suldodok tinggal tinggal. Inovasi untuk inovasi. Inovasi hanya alat, ujungnya harus menjamin kesejahteraan. Bapak Ibu, itu nyoreang nang saka tukang. Mungkin bahasa saat ini kurang lebih kebahagiaan itu ukurannya happiness index. Kesejahteraan itu ada human development index. Jadi konsep IPM, konsep indeks kebahagiaan sebetulnya itu bukan dari barat Bapak Ibu, tapi dari leluhur kita abad 12. Di Eropa mah santang tuh geus aya eta, di urang mah geus aya eta, keprok teu karuhunuran. Ya sengaja ini saya sampaikan, jangan sampai kita inferior ya di hadapan percaturan global. Tempo hari Pak Iwan saya diundang oleh World Bank ke headquarternya World Bank di Washington DC. Terus terang bahasa Inggris saya belepotan, tidak ada persoalan karena memang saya sangat mencintai bahasa Sunda. Akhirnya lupa belajar bahasa Inggris, walaupun saya sadar sekarang itu penting. Tapi saya tetap percaya diri karena orang Inggris pun bisa bahasa Sunda. Kita harus inferior Bapak Ibu. Yang mereka hebat, kita bisa lebih hebat dari mereka. Ya, dan tentu kehebatan kita harus didedikasikan untuk rakyat. Kita harus menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Itu nyoreang lang saka tukang Bapak Ibu. Ya, itu tujuan pemerintahan sangat agung, sangat mulia, dan itu adalah sumpah prajurit kami ASN. Tentu kita semua juga sama, karena sebagian besar di sini ASN. Sekarang berbicara tentang masa kini. Ya. Belajar dari masa lalu, kita harus memahami masa kini. Learning from the past, ya, understanding the present. Masa kini sudah banyak capaian Jawa Barat, 500 lebih penghargaan untuk Jawa Barat, dan harus kita syukuri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu, semuanya tidak bisa selesai seperti membalikkan telapak tangan. Dibalik
berbagai prestasi kita masih punya PR, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran kita masih 6,9%, ya nasional average itu 4,9%. Kita harus melompat dalam 1,5 tahun ke depan dari 6,9 harus di bawah 5%. Itu PR. Inovasi harus bisa menjawab itu, Bu Lina. Indeks Gini kita sekarang 0,425, Bapak Ibu. Dan ini harus kita waspadai. Kesenjangan cukup signifikan. Ya, tapi insya Allah bisa kita turunkan dalam 1-2 tahun ke depan. Inovasi harus bisa menjawab itu, Bu Lina. Ya, termasuk IJB ini. Yang ketiga, ya stunting. Stunting adalah anak yang gagal sehat, gagal tumbuh, gagal berkembang. Dan itu harus kita atasi cepat karena menyangkut peradaban kita ke depan. Ini sangat prinsip. Tidak boleh ada stunting baru di Jawa Barat. Zero new stunting. Sembari yang sudah kadung stunting kita treatment. Itu komitmen kami dan kami yakin dengan strategi zero new stunting, tidak ada stunting baru. Kita bahu membahu, kita gotong royong, kita sambil lulungan, sarendok saigel, sabobot sapihanean, 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 6.000 desa di Jawa Barat, stunting bisa kita atasi. Apalagi dengan inovasi. Jadi jangan sampai inovasi untuk inovasi, inovasi untuk kesejahteraan. Buktikan kepada rakyat Jawa Barat. Ya tentu ini tantangan untuk saya juga, Pak Bedi. Dengan KIJB ini kita bisa melakukan lompatan, innovate to elevate. Begitu. Waktu kita terbatas karena kita dikoridori oleh RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Sisa waktu kita 1,5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Sementara PR kita masih banyak. Tapi saya yakin dengan KIJB sebagai pemantik, dengan inovasi sebagai alat, kita bisa melompatkan keadaan ini. Sehingga Desember 2025, semua indikator makro pembangunan average kita termaju, terdepan di Indonesia. Dan tentu Jawa Barat tidak mungkin tanpa kabupaten kota. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Cak, sahur orang Indramayu mah cup. Kita sudah berjanji secara adat ini. Kita sudah berjanji secara adat dan wayahna panginten sudah konsekuen. Ya silakan Bapak Ibu eksplorasi inovasinya didaftarkan, ada waktu sampai dengan Agustus. Ya persiapkan dengan baik sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan. Sekali lagi inovasi dengan catatan bisa melompatkan kesejahteraan masyarakat, bisa memandirikan masyarakat, bisa mendorong public service cheaper, better, easier, ya faster bahkan. Bagaimana public service di 27 kabupaten kota, di 627 kecamatan, bahkan sampai desa lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih mudah. Itu saya kira baru itu inovasi. Ya jangan sampai hanya artificial innovation, inovasi yang artificial aja. Harus disruptive innovation, inovasi yang nendang, bahkan disruptive innovation, inovasi yang bisa menghancurkan dalam tanda kutip sesuatu yang tidak menguntungkan rakyat menjadi sangat menguntungkan masyarakat, sesuatu yang lambat kita hancurkan menjadi cepat, yang mahal kita hancurkan menjadi murah, yang kurang baik kita hancurkan menjadi baik. Mohon izin Bapak Ibu, di private sector sekarang bukan lagi CEO, Chief Executive Officer, sekarang sudah CDO, Chief Disruptive Officer, bahkan Chief Destructive Officer. Kita lihat Elon Musk dengan Tesla-nya 10 tahun yang lalu mengatakan teknologi Tesla adalah teknologi terbaik dan tidak ada tandingannya. Sekarang Bapak Ibu ada BYD, dan BYD teknologinya lebih canggih dari Tesla dengan harga yang jauh lebih murah. Itulah inovasi, dan kita bisa melampaui itu.
Saya kira demikian Bapak Ibu, sedikit provokasi. Bu Linda izin ya, bukan sambutan. Ini mah provokasi agar kita bergerak, karena harus ada sosial movement Bapak Ibu. Nggak bisa di ruangan ini saja, tapi harus sampai ke kabupaten kota, harus sampai ke kecamatan, sampai ke desa, bahkan harus sampai ke rumah Mak Iroh, ya, Mak Epon, bahkan Mak Erot, Mang Surma, Bi Iming, ya, Wadadang, dan lain sebagainya. Inovasi harus sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa Jawa Barat itu 50 juta dan itu tersebar di 27 kabupaten kota, bukan hanya di Gedung Sate. Tapi insya Allah dengan segala kerendahan hati kami dari Gedung Sate akan mengorkestrasinya. Mohon Bapak Ibu memberikan feedback, terutama di perguruan tinggi, kritik, saran, karena tak ada gading yang patah. Kesempurnaan milik Allah, kami banyak keterbatasan. Mohon masukannya. Tapi untuk spirit insya Allah, cadu, mundur, pantang, mulang, mun maksud kecan aksana. Keprok. Pamungkas, karena inovasi harus kita bawakan dengan riang gembira. Saya diajari Pak Setiawan ini, pemerintahan itu nggak boleh kaku, serius boleh, tapi harus santai juga. Santai mangga, tapi harus serius. Mangga laguna siapkan. Ngadeg sadayana. Ngadeg. Punten ngadeg. Ya, sembari relaksasi. Punten Bapak Ibu, nyanyina singkarik. Kalau perlu gorowokeun. Ya, bili aya Lampung sahur bahe carek, bobo sapakan cara sapakan. Gorowokeun deh. Bili aya kakeheulnya Bapak Ibu kepala OPD utami nama. Bili keheul kasih kuring begitu. Pilih mah gorowokeun dina lagu ieu supados ruban. Ya. Ini lagu Sabilulungan. Sebetulnya Jabar itu ada 4 budaya. Ada budaya Priangan, ada budaya Kecirebonan, ada budaya Betawian, dan ada budaya Karuhun di Banten. Sulit mencari lagu anu rumpakanna aya 4 budaya gitu. Jadi hapunten kami bawakan lagu Sabilulungan, tapi saya kira Bapak Ibu pasti paham. Tarikan, sing tarik. Bapak Ibu sambil tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Dan boleh sambil joget. Ya. Sabilulungan, dasar gotong royong. Sabilulungan, sifat silih rojo. Sabilulungan,
Kupina sakitu anu kabiatur Bapak Ibu para sepuh sadayana sekali deui hapunten kasuhun bilih aya carusan kirang berkenan mangga calik deui. Mungkin Imas ada sambutannya provokasi adu manis sareng konser. Mudah-mudahan menghibur. Ya hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena selanjutnya prosesi pembukaan kick off KIJB 2024, namun mohon berkenan Ketua Komisi 1 dan juga Kepala BP2D untuk mendampingi. Pembukaan akan ditandai dengan meletakkan tangan di LED box, kemudian penyerahan piala bergilir. Baik, mohon bersiap Pak. Ya, meletakkan tangannya di box LED. Bu Kaban, Ketua Komisi dan juga Pak Sekda. Nanti dengan hitungan mundur, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya penyerahan piala bergilir dan kami panggil dari Kabupaten Sumedang sebagai Best of the Best KIJB 2023. Mangga perwakilan dari Sumedang untuk penyerahan kepada Pak Sekda piala bergilir. Jadi secara simbolis hanya diserahkan dari Kabupaten Sumedang kepada Pak Sekda. Mangga. Bapak Ibu hatur kuningan 3 tahun berturut-turut ya sejak 2021 ya kuliah 2022 dan terakhir 2023 the best of the best untuk KIJB Kabupaten Sumedang. Kebetulan Kabupaten Sumedang ya apresiasi. Tempo hari kebetulan saya bagian kecil di dalamnya. Tapi insya Allah sekarang wayangnya Pak Elan ya siap-siap
karena kami lihat kabupaten kota lain juga siap ngecok Sumedang ini. Dan saya sendiri mohon izin bukan lagi Sumedang sentris, insya Allah sekarang Jabar sentris. Tentu dalam perspektif Indonesia sentris, gitu Pak Lan ya. Jadi siap-siap Kabupaten Sumedang inovasinya, karena kabupaten kota lain kami lihat keren-keren, luar biasa. Tempo hari pun sebetulnya beda tipis. Ya tepuk tangan untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kami tunggu daftar secepatnya, ya daftar secepatnya. Yang persiapan dengan baik atau Bapak Ibu akan menyesal seumur hidup. Ya, karena kami siapkan nanti apresiasinya, udahlah surprise. Apresiasinya luar biasa nanti. Ya, akan menambah jejaring, akan menambah pengalaman, insight. Karena KIJB 2024 bukan hanya inovasi sekedar inovasi, tapi innovate to elevate. Jadi Bapak Ibu yang mau melompat, ikuti KIJB 2024. Ya terima kasih teman-teman BP2D ya, keren tariannya juga tadi top Marco top. Aduh. Baik, silakan Pak, sebagai simbolis salaman saja jadi diserahkan dari Kabupaten Sumedang kepada Sekda Provinsi Jawa Barat. Semoga teman-teman untuk mengabadikan. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Sekda kepada Kepala BP2D untuk diperbutkan kembali oleh inovator-inovator se-Jawa Barat. Maka Ibu, mohon. Silakan teman-teman. Iya, turun. Dan untuk selanjutnya Pak, izin foto bersama dulu di depan. Maka, ya, silakan. Foto dan satu video Pak, izin. Yang pertama Jabar Caam. Ya, maka untuk teman-teman